Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi ceritanya tuh ini masih pagi hari ya. Jadi aku mau beberes tanaman aku dulu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak hobi-hobi banget ya dengan tanaman ini. Aku palingan cuman bisa itu nyiram-nyiram doang. Cuman ini aku lihat kok tanaman-tanaman aku ini pada mulai seperti hidup segan, mati tak mau gitu ya teman-teman. Sepertinya mereka tuh kurang perhatian. Makanya di sini aku mau pindah-pindahin dulu tanaman aku yang kurang perhatian ini. Nah, jadi di pot putih itu tuh ada tanaman sirih gading aku yang warna hijau semua itu. Jadi itu potnya itu agak-agak pecah gitu ya teman-teman. Makanya di sini mau aku pindahin dulu untuk ke pot yang lain yang lebih bagus lagi. Dan yang lainnya ini juga mau aku untuk tanahnya itu mau aku congkel-congkel gitu ya, biar si tanahnya itu membaur gitu. Apa sih namanya aku juga kurang tahu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tahu itu bisa komen-komen di bawah ya teman-teman, karena aku emang di sini bukan pecinta tanaman sebenarnya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan itu dia, seperti biasa aku selalu ditemenin sama adik Ais karena itu jam-jamnya dimana kakak Nazli itu sekolah ya. Oh sorry, soalnya ini video aku buat itu di hari Sabtu kemarin ya. Di hari Sabtu kemarin tuh kebetulan tuh masih tanggal merah gitu ya teman-teman. Itu adalah memperingati hari Maulid Nabi gitu. Makanya kemarin itu kakak Nazli itu sebenarnya lagi pergi ya sama ayahnya, itu lagi pergi ke rumah uyutnya gitu. Dan di sini kak adik Ais itu nggak ikut, jadi kita cuman berdua aja di rumah. Dan itu dia, aku udah selesai untuk pindah-pindahin tanamannya. Jadi ada beberapa tanaman itu yang aku pindahi ke pot yang lebih baik lagi gitu ya, yang warna putih ini. Dan di sini aku sekalian siram-siram juga, itu daunnya juga aku siram-siram ya teman-teman, karena itu ada daun yang kena debu gitu. Itu dia nggak kilat gitu ya, nggak cantik gitu ya teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan itu aku potnya juga mau aku siram-siram karena agak kotor gitu ya, karena bekas tanah tadi. Dan untuk yang lainnya itu yang nggak aku pindahin untuk potnya, itu udah aku congkel-congkelin untuk tanahnya gitu ya teman-teman. Jadi biar tanahnya itu membaur gitu. Dan di sini aku sekalian mau bersihin juga, karena di situ kan biasanya tuh kalau misalnya aku lagi siram-siram tanaman, itu tanahnya pasti akan ada yang berjatuhan walaupun sedikit gitu ya teman-teman, dan itu lama-lama jadi kotor. Dan di sini sekalian aku mau bersihin, mau aku sapu-sapu, aku siram pakai air gitu. Dan seperti yang udah pernah aku bilang juga, jadi tanaman ini bukan hasil dari kreasi aku sendiri ya teman-teman. Tanaman-tanaman ini adalah hasil dari pemberian gitu. Ada beberapa tanaman itu dikasih sama tetangga aku, karena emang kebetulan tetangga aku itu hobi banget sama tanaman dulu ya, sebelum mereka itu berjualan. Dan ada dua pot gitu dikasih sama neneknya kakak Nazli. Dan lanjut lagi, jadi aku udah selesai untuk ngurusin tanamannya. Ini lanjut aku mau keluarin dulu jemuran handuk aku, karena di sini udah agak siangan gitu ya teman-teman, udah sekitar jam 10-an gitu, makanya aku langsung keluarin aja untuk jemuran handuk aku. Dan lanjut lagi, jadi di sini aku mau bersihin tempat tidur dulu. Tempat tidur ini tuh belum ada dibersihin, belum ada dirapihin gitu ya teman-teman. Makanya di sini mau aku rapihin dulu, karena emang dari tadi pagi dari bangun tidur itu belum ada diapa-apain. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, seperti biasa aku mau kebas-kebasin dulu tempat tidurnya, karena sedikit banyaknya pasti ada kotor-kotoran juga di atas tempat tidur ya, agak ngeres gitu rasanya. Makanya aku kebas-kebasin gitu biar lebih bersih lagi. Dan setelah itu aku mau lipat-lipat dulu untuk si selimut ini. Dan setelah aku lipat selimutnya, aku mau kebutin juga untuk bantal-bantalnya. Oh ya, aku mau ucapin juga terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah bersedia, berkenan, baik hati banget udah nge-share video aku di tab komunitasnya. Itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, baik yang komen ataupun gak komen, itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang udah komen memberikan
komen positif ke video aku, setiap video aku itu aku juga ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat semua teman-teman yang udah nge-follow IG aku itu juga aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang belum follow itu bisa banget follow IG aku, username-nya adalah Mami Nazli, atau bisa banget klik linknya itu ada di deskripsi box. Dan ntar bagi teman-teman itu yang udah follow pasti bakalan aku follow back. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalnya di sini itu dubbing aku atau voice over aku itu terlalu bersemangat banget gitu. Karena emang di sini aku ingin memberi semangat kepada teman-teman yang lagi pada mager-mageran buat beberes rumah. Jadi biar teman-teman itu semangat nontonin video aku, semangat lagi buat bebersih rumah, buat beberes gitu ya teman-teman. Ya semoga aja video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman gitu ya. Semoga semangatnya itu bisa nular sampai ke teman-teman semua. Nah itu dia, aku udah mau selesai ya untuk beres-beresin tempat tidur. Dan seperti biasa itu banyak banget perintilan anak-anak aku ya, boneka-boneka kecil itu banyak banget. Jadi mereka suka banget tuh kalau apa main-main boneka dulu sebelum tidur di kamar. Dan itu aku juga semprot-semprot dulu untuk area kamar ini, tempat tidur ini juga aku semprot-semprot pakai disinfektan gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi ini tuh udah siangan. Aku sebenarnya udah ngegosok gitu ya teman-teman, atau nyetrika pakaian, dan ini udah selesai. Jadi ini tuh pakaian cuma 1 hari doang, makanya tuh nggak terlalu banyak ya untuk tumpukan pakaiannya. Dan disitu yang bikin banyak itu adalah spray. Jadi yang kemarin itu aku nyuci spray itu baru aku setrika di saat ini ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai, jadi aku mau beresin dulu dan aku mau letakin dulu pakaian-pakaian itu ke dalam lemari. Dan mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalnya tadi tuh tangan anak-anak aku itu sempat kelihatan gitu di kamera, karena emang mereka itu suka banget ngeganggu aku kalau misalnya aku tuh lagi buat konten gitu. Nah itu dia, aku lagi angkat dulu untuk spraynya, itu aku mau letakin ke lemari. Lanjut ini aku mau angkat untuk tumpukan pakaian-pakaian aku. Jadi di sini kalau nggak langsung aku letakin ke dalam lemari, nggak langsung aku beresin, itu yang ada bakalan berhari-hari itu mereka di situ aja gitu ya teman-teman. Nggak akan aku angkat-angkat, nggak akan aku susun-susun gitu. Makanya ini setelah selesai aku ngegosok nyetrika ini, aku langsung letakin aja ke dalam lemari. Dan itu juga langsung aku angkat untuk gosokannya ya, untuk perlengkapan aku nyetrika itu langsung aku simpen aja ke dalam tempatnya. Nah jadi beberapa hari ini tuh aku lagi semangat-semangatnya buat nyetrika pakaian ya teman-teman. Jadi setelah selesai aku angkat dari jemuran, itu langsung aku setrika gitu. Nah kira-kira teman-teman tuh tim yang mana nih? Apakah tim nyetrika atau tim langsung dilipat-lipat? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan lanjut lagi, ini aku mau buat cemilan dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau buat kebab. Dan aku ambil dulu kulit kebabnya di dalam freezer gitu. Dan ini kulit kebab yang aku beli di belanja bulanan kemarin ya teman-teman. Cuman kemarin itu aku nggak bisa nunjukin, bukan nggak bisa ya, aku agak lupa buat nunjukinnya karena emang kulit kebabnya itu udah langsung aku masukin ke dalam freezer setelah aku beli. Kalau enggak itu bakalan dia kalau nggak beku itu kan dia bakalan lembek gitu ya teman-teman, itu bakalan nggak bisa dipakai gitu, bakalan nggak awet ya. Jadi makanya itu setelah beli itu aku langsung letakin aja ke dalam freezer. Nah ini aku mau keluarin dulu untuk menteganya. Jadi aku mau larutin dulu ya, aku mau masak kulit kebab ini pakai mentega itu. Dan di sini anak-anak aku itu agak beda dari yang lainnya ya teman-teman. Biasanya kalau anak-anak itu kan kalau makan kebab itu sukanya tuh makan telurnya atau sosisnya gitu ya. Kalau di sini anak-anak aku itu agak sedikit lain ya. Mereka itu nggak suka kalau pakai sosis, pakai isian itu mereka nggak suka. Jadi di sini mereka itu cuman mau pakai kulit kebabnya aja. Jadi mereka kalau misalnya kita itu beli kebab, itu yang ada dimakan cuman kulitnya aja, isinya itu yang makan malah aku gitu. Makanya di sini daripada sayang ya mubazir, mendingan aku beli kulit kebab sendiri aja dan masak sendiri di rumah. Karena toh mereka itu nggak pakai isian ya, cuman kulitnya doang yang dimakan. Nah itu ada beberapa kebab yang udah agak hancur gitu ya, bentuknya udah nggak bulat lagi gitu, dia agak putus-putus. Itu aku masak aja karena anak-anak aku itu kan makan yang dimakan itu kulit kebabnya doang. Makanya kemarin tuh waktu aku beli kulit kebab ini itu harganya agak dipotong sedikit ya, karena emang di sini posisinya itu ada yang hancur gitu. Yang tadinya harga 23.000 itu dipotong jadi 20.000. Dan di sini tuh aku nggak rugi-rugi banget ya, karena emang anak-anak aku itu kan yang dimakan kulitnya doang. Jadi untuk yang hancur itu tetap bisa dimakan gitu ya teman-teman. Dan itu dia, lanjut. Jadi aku mau buat kebab buat aku dan Pasu. Dan ini ceritanya tuh sore hari ya, lagi hujan. Jadi kita pengen ngemil-ngemil gitu ya teman-teman, ngemil-ngemil sore sambil ngopi gitu. Dan itu aku buat kebab buat aku dan Pasu. Itu aku nggak pakai sayur-sayuran ya, karena emang berhubung di rumah itu lagi nggak ada stok selada. Dan untuk tomat kita juga udah habis, makanya di situ aku cuman gunain pakai telur, pakai sosis dan
teman-teman, pakai keju. Dan keju itu tuh yang aku beli kemarin ya teman-teman, itu adalah keju slice yang quick melt gitu. Tapi ternyata saat aku masak si kebabnya itu nggak begitu quick melt gitu ya teman-teman. Dan itu dia, aku udah selesai gulung-gulung untuk si kebabnya, dan ini langsung mau aku masak. Dan aku masak tuh bagian ujungnya dulu ya teman-teman, dan setelah itu baru aku tidurin untuk si kebabnya ini. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.